Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi teks iklan, slogan, dan poster. Kemarin kalian sudah mempelajari apa itu slogan dan poster, dan sekarang kita akan mempelajari apa itu iklan. Yang pertama adalah pengertian iklan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk khayalak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Teks iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khayalak mengenai barang atau jasa yang dijual atau dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Dengan kata lain, iklan merupakan media pemasaran yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan dan keputusan pembeli. Iklan tidak hanya berhubungan dengan pemasaran barang dan jasa. Iklan juga dapat berupa media penerangan atau pemberitahuan kepada khayalak ramai. Khayalak ramai di sini maksudnya masyarakat umum ya. Dalam pengertian ini, iklan digunakan untuk mempengaruhi khayalak ramai melakukan keinginan si pembuat iklan. Sampai di sini sudah paham ya apa itu pengertian iklan? Selanjutnya, fungsi iklan. Berdasarkan pengertian iklan tersebut, secara umum iklan mempunyai beberapa fungsi. Fungsi iklan sebagai berikut. Yang pertama, sarana informasi. Iklan sebagai sarana informasi, artinya iklan berfungsi untuk menyampaikan produk baru atau ciri-ciri produk yang diiklankan. Iklan berisi informasi untuk menjelaskan tujuan iklan. Informasi pada iklan dapat disampaikan dengan media gambar, tata kalimat, ataupun suara. Yang kedua, persuasi atau mempengaruhi. Fungsi persuasi iklan adalah mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Sebagai media pemasaran dan penerangan, iklan bersifat mempengaruhi khayalak ramai untuk melakukan sesuatu atau membeli barang yang diiklankan. Fungsi ini dapat dilihat dari bahasa iklan yang bersifat persuasif. Persuasif di sini maksudnya kalimat yang mengajak ya. Yang ketiga, sebagai reminder atau pengingat. Iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Dalam iklan penerangan, iklan bertujuan mengingatkan khayalak ramai untuk melakukan dan mengingat program-program yang ditawarkan suatu instansi. Oleh karena itu, baik kalimat gambar, suara, dan gerak dalam iklan dibuat menarik. Semakin menarik sebuah iklan, semakin mudah untuk diingat oleh khayalak. Nah, contohnya ketika kalian membutuhkan pasta gigi, pasti kalian ingatnya odol. Padahal odol itu adalah sebuah merek. Kemudian ketika kalian ingin mencuci baju misalnya, kalian pasti ingatnya Daya. Padahal harusnya deterjen ya untuk mencuci, tapi kalian menyebutnya Daya. Itu berarti sebuah merek tersebut sudah sangat diingat oleh masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri iklan. Iklan mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan media lain. Berikut merupakan karakteristik atau ciri-ciri suatu iklan yang baik. Yang pertama, iklan bersifat informatif dan komunikatif. Yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Yang ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, iklan tidak menyinggung pihak lain. Dan yang terakhir, iklan menarik perhatian banyak orang. Sudah jelas ya? Selanjutnya, jenis-jenis iklan. Iklan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Iklan dapat dibedakan berdasarkan sifat, tujuan, dan ruangnya. Nah, untuk agar kalian bisa lebih memahami jenis-jenisnya ini, silahkan dicek. Jenis iklan yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu iklan niaga dan iklan non niaga. Ya, yang ada di depan kalian ini adalah contoh iklan niaga. Iklan niaga adalah iklan yang dibuat untuk menjual suatu barang atau jasa. Iklan niaga bertujuan untuk mempengaruhi khayalak ramai agar tertarik
memiliki, membeli, dan menggunakan barang dan jasa yang diiklankan. Contohnya ini adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Berarti kalian akan pasti membeli Yakult ini untuk khusus kalian. Jadi niaga ini bersifat komersial ya, atau yang ada nilai jualnya. Iklan yang berdasarkan sifat selanjutnya adalah iklan non-niaga. Non-niaga ini bukanlah iklan yang digunakan untuk menjual barang ataupun kepentingan komersial. Iklan non-niaga berisi informasi ataupun ajakan kepada khayalak ramai. Jenis iklan non-niaga dapat ditemukan dalam iklan penerangan ataupun iklan layanan masyarakat. Tujuan iklan non-niaga adalah mengajak, membujuk, atau mempengaruhi khayalak ramai untuk mengikuti atau melakukan sesuatu sesuai dengan isi iklan. Nah, contohnya di depan kalian ini. Pencegahan perkawinan anak. Maksudnya di sini adalah agar masyarakat tidak terburu-buru kawin dan harus menikah sesuai dengan umur yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti sudah berumur 20 tahun ataupun sudah memiliki pekerjaan yang matang. Jadi untuk menghindari dampak bahaya dari pernikahan dini. Oke, selanjutnya adalah jenis iklan berdasarkan tujuannya. Iklan berdasarkan tujuannya ada dua, yaitu iklan penawaran dan permintaan. Nah, iklan yang sedang kalian lihat ini adalah contoh iklan penawaran. Iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Seperti yang kalian lihat contohnya jasa layanan laundry. Jadi iklan ini menawarkan agar kita mau mencuci pakaian kita pada layanan laundry tersebut. Jenis iklan berdasarkan tujuannya ini yang kedua adalah iklan permintaan. Kalau yang tadi iklan penawaran, dan sekarang iklan permintaan. Iklan permintaan ini berisi permintaan atau ajakan agar orang lain mau bekerja sama atau menjalin relasi dengan pihak pembuat iklan. Maksudnya adalah seperti contoh lowongan kerja ataupun kalian mencari partner kerja. Seperti contohnya ini iklan permintaan. Sebuah iklan menawarkan berbagai jenis lowongan kerja dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya jenis iklan berdasarkan ruangnya itu dibagi dua, yakni iklan baris dan iklan kolom. Nah, yang kalian lihat ini adalah contoh iklan baris. Iklan baris adalah iklan sederhana yang terdiri atas satu atau beberapa baris. Biasanya iklan ini disajikan dalam kolom khusus yang memuat beberapa iklan baris di dalam media massa. Isi iklan baris beraneka ragam, seperti rumah disewakan atau dikontrakan, rumah dijual, lowongan pekerjaan, penjualan atau pencarian barang maupun penawaran jasa. Jumlah ruang yang disediakan dalam iklan baris sangat terbatas. Oleh karena itu, iklan baris sering menggunakan singkatan dalam penyajiannya. Meskipun menggunakan singkatan, informasi dalam iklan baris harus disampaikan secara jelas. Informasi yang jelas dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi iklan tersebut. Misalnya, rumah murah disingkat RMH dan MRH. Luas tanah disingkat LT. Luas bangunan disingkat LB, seperti itu. Yang terakhir, jenis iklan berdasarkan ruangnya adalah iklan kolom atau iklan display. Terdiri atas ilustrasi, gambar, foto atau bagan dengan kata-kata yang berhubungan dengan gambar. Iklan ini lebih besar daripada iklan baris. Biasanya iklan kolom digunakan untuk menawarkan, mengajak atau memujuk khayalak agar membeli produk atau barang yang ditawarkan. Iklan kolom juga digunakan sebagai iklan layanan masyarakat.
Iklan layanan masyarakat digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi, atau mendidik khayalak dengan tujuan akhir, bukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Tujuan akhir dari iklan kolom adalah khayalak sadar dan melakukan yang diinginkan oleh pembuat iklan. Seperti contoh berikut. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir materi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.